Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Alvina Firdaus, nomor presensi 23 dari kelas 11 MIPA 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi bab prinsip dan praktik ekonomi Islam. Di bab kali ini terdapat 5 subbab, yaitu yang pertama, pengertian muamalah, yang kedua, macam-macam muamalah, yang ketiga, syirkah, yang keempat, perbankan, yang kelima, asuransi syariah. Muamalah. Pengertian muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan atau pergaulan, perdata, dan sebagainya. Secara fikih Islam, muamalah yaitu tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi, Islam melarang beberapa hal diantaranya. 1. Tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. 2. Tidak boleh melakukan kegiatan riba. 3. Tidak boleh dengan cara-cara zalim atau aniaya. 4. Tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Yang kelima, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. 6. Tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Macam-macam muamalah. Yang pertama ada jual beli. Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Syarat-syarat jual beli. Syarat-syarat jual beli dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, penjual dan pembelinya haruslah balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. Yang kedua, uang dan barangnya haruslah halal dan suci, bermanfaat. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ihwanasyayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Yang ketiga, keadaan barang dapat diserah terimakan. Keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, milik sendiri. Sabda Allah Rasulullah SAW, tak sah jual beli melainkan atas barang yang dimiliki. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang ketiga, ijab qabul. Seperti pernyataan penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian. Pembeli menjawab, baiklah saya beli. Dengan demikian, berarti jual beli itu berlangsung suka sama suka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kedua ada khiyar. Pengertian khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksakan sedikit pun. Penjual berhak mempertahankan harga barang dagangannya, sebaliknya pembeli berhak menawar atas dasar kualitas barang yang diyakininya. Adapun macam-macam khiyar. 1. Khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar, keduanya berhak memutuskan, meneruskan, atau membatalkan jual beli. 2. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Kedua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli mengadakan kesepakatan menentukan syarat, atau salah satu di antara keduanya menentukan hak khiyar sampai waktu tertentu. Maka ini dibolehkan meskipun rentang waktu berlakunya hak khiyar tersebut cukup lama.
3. Khiyar aibi atau cacat adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut, namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Ada riba. Pengertian riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Riba apapun bentuknya dalam syariat Islam hukumnya haram. Sanksi hukumnya juga sangat berat. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya. Hadis riwayat Muslim. Guna menghindari riba, apabila mengadakan jual beli barang sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak, ditetapkan syarat sama timbangan ukurannya, dilakukan serah terima saat itu juga, dan tunai. Adapun macam-macam riba dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. 2. Riba qardi adalah pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. 3. Riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. 3. Riba nasiah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Yang kedua ada utang piutang. Pengertian utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian, tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Adapun rukun utang piutang: 1. Yang berpiutang dan yang berutang. 2. Ada harta atau barang. 3. Lafaz kesepakatan. Surah tentang utang piutang. Jika orang berutang tidak dapat melunasi tepat pada waktunya karena kesulitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan memberinya kelonggaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana suratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Yang ketiga ada sewa menyewa. Pengertian sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Dasar hukum ijarah dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum an tastardiu auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in arada'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Yang artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Quran Surah At-Talaq ayat 6. Adapun syarat dan rukun sewa menyewa. 1. Yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. 2. Sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. 3. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. 4. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. 5. Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Yang keenam, berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. 7. Harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Dalam hal sewa menyewa atau
kontrak tenaga kerja haruslah diketahui secara jelas dan disepakati bersama sebelumnya hal-hal berikut. 1. Jenis pekerjaan dan jam kerjanya. 2. Berapa lama masa kerja. 3. Berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya. 4. Tunjangan-tunjangan. Prinsip dan praktik ekonomi yang kedua adalah syirkah. Pengertian syirkah, secara bahasa, kata syirkah atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Secara istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Adapun rukun dan syarat syirkah, terdapat 3 macam. 1. Dua belah pihak yang berakad atau akidani. Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan atau ahliyah melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. 2. Objek akad yang disebut juga ma'ud alaihi mencakup pekerjaan atau modal. Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama dan pengelolaannya dapat diwakilkan. 3. Akad atau yang disebut juga dengan istilah sigat. Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Adapun macam-macam syirkah. Yang pertama, syirkah inan. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja, amal, dan modal mal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma' sahabat. Yang kedua ada syirkah abdan. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja amal tanpa kontribusi modal amal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran seperti penulis naskah ataupun kerja fisik seperti tukang batu. Syirkah ini juga disebut syirkah amal. Yang ketiga ada syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerja sama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal mal. Syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah adalah bersyirkahnya dua pihak dalam semua macam syirkah yang ada dalam Islam, misalnya berkumpulnya antara syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mudharabah, dan syirkah wujuh. Yang kelima ada mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan semua modal, pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha. Mudharabah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah, adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah, yakni usaha yang akan dijalankan dengan dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Yang keenam ada musaqah, muzarah, dan muhabarah. Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani, di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Muzara'ah dan muhabarah. Muzara'ah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap di mana benih tanamannya berasal dari petani. Sementara muhabarah ialah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap di mana benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Prinsip
Dan praktik ekonomi yang ketiga adalah perbankan. Pengertian perbankan, bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkannya kembali dengan menggunakan sistem bunga. Dengan demikian, hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan, baik dalam menyimpan maupun meminjamkan, baik berupa uang atau barang berharga lainnya dengan imbalan bunga yang harus dibayarkan oleh masyarakat pengguna jasa bank. Dari segi penerapan bunganya dibagi menjadi dua. Yang pertama, bank konvensional. Bank konvensional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Yang kedua, bank Islam atau bank syariah. Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, misalnya sebagai berikut. 1. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai perjanjian. 2. Musyarakah adalah kerjasama antara pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing sama memiliki saham. 3. Wadiah adalah jasa penitipan uang, barang, deposito maupun surat berharga. 3. Qardul Hasan adalah pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Yang keempat, murabahah adalah suatu istilah dalam fikih Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Prinsip dan syariat ekonomi yang keempat adalah asuransi syariah. Adapun prinsip-prinsip asuransi syariah. 1. Asuransi berasal dari bahasa Belanda, asuranti yang artinya pertanggungan. 2. Dalam bahasa Arab dikenal dengan at-ta'min yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. 3. Si penanggung atau asuransi penanggung disebut muamin dan tertanggung disebut musta'min. 4. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah. Kaitan dengan dasar hukum asuransi menurut fikih Islam adalah boleh atau jaiz. Dengan suatu ketentuan, produk asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pada umumnya, para ulama berpendapat asuransi yang berdasarkan syariah dibolehkan dan asuransi konvensional haram hukumnya. 5. Asuransi dalam ajaran Islam merupakan salah satu upaya seorang muslim yang didasarkan nilai tauhid. Untuk menghadapi berbagai musibah tersebut, ada beberapa cara untuk menghadapinya. Pertama, menanggungnya sendiri. Yang kedua, mengalihkan resiko ke pihak lain. Yang ketiga, mengelolanya bersama-sama. 6. Dalam ajaran Islam, musibah bukanlah permasalahan individual, melainkan masalah kelompok, walaupun musibah ini hanya menimpa individu tertentu. Prinsip menanggung musibah secara bersama-sama inilah yang sesungguhnya esensi dan asuransi syariah. Prinsip menanggung musibah secara bersama-sama inilah yang sesungguhnya esensi dari asuransi syariah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hal ini dalam beberapa ayat, di antaranya berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwani wattaqullah, yang artinya, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Adapun perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Tentu saja prinsip tersebut berbeda dengan yang berlaku di sistem asuransi konvensional yang menggunakan prinsip transfer risiko. Seseorang membayar sejumlah premi untuk mengalihkan risiko yang tidak mampu dia pikul kepada perusahaan asuransi. Dengan kata lain, telah terjadi jual beli atas risiko kerugian yang belum pasti terjadi. Disinilah catat perjanjian asuransi konvensional, sebab akad dalam Islam mensyaratkan adanya sesuatu yang bersifat pasti, apakah itu berbentuk barang ataupun jasa. Perbedaan yang lain pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, di mana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun lantas karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana tabaru atau sumbangan yang tidak dapat diambil. Setidaknya ada manfaat yang bisa diambil kaum muslimin dengan terlibat dalam asuransi syariah. Di antaranya bisa menjadi alternatif perlindungan yang sesuai dengan hukum Islam. Produk ini juga bisa menjadi pilihan bagi pemeluk agama lain yang memandang konsep syariah lebih adil bagi mereka karena syariah merupakan sebuah prinsip yang bersifat universal. Materi yang dapat saya sampaikan, bila ada kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.